Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika kenaikan kelas seperti ini, pertanyaan yang selalu diajukan oleh para orang tua kepada anak-anaknya adalah, kamu dapat ranking berapa? Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan ini wajar karena para orang tua ingin tahu seberapa jauh prestasi yang sudah dicapai oleh anaknya dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Paling tidak, itu menjadi sebuah tolok ukur bagi orang tua untuk kemudian memberikan apresiasi atau paling tidak sekedar pujian. Tetapi ketika didapati anaknya tidak memperoleh ranking seperti yang diharapkan, tiba-tiba kemudian ada kemarahan besar. Orang tua merasa gagal, orang tua merasa dirugikan. Bahkan tidak jarang itu menjadi sebuah momen yang menciptakan trauma bagi seorang anak untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi menarik dalam pergumulan kehidupan beriman. Karena ternyata sangat mudah bagi kita untuk berpikir mengalahkan yang lain tanpa kita sadari ketika kita sedang bertanya, kamu ranking berapa? Pada saat yang sama kita sedang menunjukkan kepada dia bahwa kamu harus mengalahkan yang lain. Kamu harus lebih hebat daripada yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, prestasi kemudian berubah menjadi prestise. Prestasi berubah menjadi sebuah harga diri. Merasa tidak terhargai, merasa tidak dihargai ketika prestasinya rendah. Demikian juga sebaliknya akan merasa tersanjung prestisenya ketika mendapatkan prestasi yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop yang baru saja kita baca, kita bisa menemukan bagaimana para murid itu meminta sesuatu kepada Yesus. Khususnya ibu dari anak-anak Zebedeus yang pada saat itu sujud di hadapan Yesus dan kemudian berkata, supaya mereka boleh duduk di kelak di dalam kerajaan Tuhan itu seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Dalam bayangan mereka pada masa itu, kerajaan Allah itu sebagai sebuah kekuasaan yang sangat luar biasa, sebagaimana Daud pada masanya di masa perjanjian lama. Tentu menjadi hal yang sangat membanggakan. Kalau bisa menjadi orang-orang penting dalam kerajaan tersebut, maka sudah sewajarnya sebagai seorang ibu punya keinginan agar anaknya itu punya posisi yang mulia dalam kerajaan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah gambaran kehidupan kita pada masa kini. Pembedaan, prestasi, peringkat yang pada awalnya sebatas mau mengetahui seberapa jauh perolehan prestasi yang kita sudah capai, dan menjadi alat sebuah evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang, ternyata sudah berubah fungsi, beralih makna. Bukan lagi sebagai alat untuk mengetahui posisinya ada di mana, tetapi ternyata menjadi alat untuk menindas yang lain. Dapat kita bayangkan, jabatan tanpa disadari bukan lagi menjadi sebuah tanggung jawab untuk bisa memimpin orang lain dengan lebih baik. Posisi kedudukan dalam sebuah organisasi bukan lagi membawa tanggung jawab bagi seseorang untuk kemudian berbuat lebih baik, tetapi menjadi sebuah kebanggaan. Dapat kita bayangkan kalau ini terjadi juga dalam kehidupan beriman. Orang merasa imannya lebih hebat ketika dia punya pengaruh, ketika dia punya jabatan, ketika dia dapat melakukan segala hal dengan cara yang hebat dan seterusnya. Tuhan Yesus memberikan pelajaran berharga kepada kita. Kalau engkau ingin menjadi besar,
hendaklah engkau menjadi pelayan. Tentu pada masa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan sebagai seorang pelayan bukanlah kehidupan yang menarik untuk dipilih. Bahkan mungkin sampai dengan hari ini, terkesan sebagai orang yang biasa, rendah, tidak ada harganya. Tapi mengapa justru Tuhan Yesus menghendaki agar para murid belajar dari seorang pelayan? Kalau ingin menjadi terkemuka, justru harus menjadi seorang hamba. Ini mengajarkan kepada kita betapa identitas diri kita sebagai pengikut Kristus yang kemudian disebut sebagai orang Kristen itu punya identitas yang berbeda, yaitu melayani. Yaitu menjadi hamba yang taat, yang patuh. Dan itu ternyata meneladani apa yang telah Tuhan Yesus sendiri lakukan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebuah nilai yang sangat-sangat luar biasa untuk dapat kita teladani dalam perjalanan kehidupan iman kita pada saat ini. Bukan berarti tidak boleh untuk memperoleh prestasi, bukan berarti tidak boleh mempunyai jabatan, punya kedudukan, kekayaan, dan hal-hal mewah dalam ukuran dunia. Tetapi kita diminta untuk waspada, jangan sampai harga diri kita, identitas diri kita sebagai pengikut Kristus justru ditentukan dengan hal-hal tersebut. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, dimanapun kita berada, jabatan apapun yang sedang kita emban, Yesus menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang saling melayani, mengasihi dengan ketulusan. Harga diri kita tidak ditentukan oleh prestasi, harga diri kita tidak ditentukan oleh pakaian yang kita pakai, harga diri kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Harga diri kita ditentukan bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang benar-benar mampu berkarya, ambil bagian membangun kehidupan menjadi lebih baik. Dan secara khusus Yesus menghendaki agar kita menjadi seorang pelayan, melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Tentu semuanya diarahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.